Pembahasan mengenai fungsi kompleks kita lanjutkan dengan di sesi hari ini adalah sesi untuk minggu ini adalah memeriksa keanalitikan fungsi kompleks dan kemudian mengetahui fungsi eksponensial, trigonometri, dan logaritma. Nah, untuk yang sesi hari ini kita akan belajar mengenai memeriksa keanalitikan fungsi kompleks gitu ya. Jadi sebelum memeriksa keanalitikan fungsi kompleks, kita lihat dulu pengertian dari fungsi analitik itu sendiri, oke? Nah, fungsi analitik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya ada suatu fz. Fz ini terdefinisi pada bidang kompleks dan juga dapat diturunkan. Tentu pada diturunkannya di mana? Di bidang kompleks juga gitu kan. Nah, ketika kedua syarat ini terpenuhi, maka dikatakan fz itu analitik. Oke, fz itu analitik. Oke, ini saya kasih sudah lingkaran-lingkarannya. Nah, terus berbicara mengenai differentiable ataupun dapat diturunkan. Dapat diturunkan ini karena tadi kita berbicara di bidang kompleks, tentu variabel yang terlibat itu nggak hanya satu, tapi ada x dan y. Yang berarti bahwa turunannya bukan lagi turunan terhadap satu variabel, melainkan lebih dari satu variabel, dan kita kenal sebagai turunan parsial. Ya, jadi nanti kita ngeceknya. Nah, jadi kita nanti ngeceknya itu parsial, bukan yang turunan terhadap satu variabel saja ya. Oke. Dan kira-kira seperti itu dulu gambarannya untuk melihat apakah suatu fz itu analitik. Oke, nah, kita lihat dulu sambungannya. Apa saja yang bisa menjadi contoh untuk fungsi analitik? Ya, bisa yang pertama itu fungsi polinomial analitik. Fungsi polinomial analitik ini merupakan fungsi yang analitik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa untuk si fz, ya, fz sama dengan z pangkat n, di mana n ini merupakan bilangan bulat. N ini merupakan bilangan bulat, nanti fz ini dikatakan analitik. Oke, fz ini dikatakan analitik. N bilangan bulat yang lebih dari 0 ya, non negatif. Oke, ada satu ketentuan seperti demikian. Jadi n bilangan bulat non negatif, nanti untuk fz di mana z pangkat n, maka fz-nya analitik. Jadi otomatis kalau misalnya kamu punya penjumlahan gitu kan, dijumlahkan semua, ada C0, ada C1Z, tentu C0 ini didapat dari apa? Z pangkat 0 kan, Z pangkat 0 berarti 1 gitu loh, diambil aja dia sebagai konstanta C0. Oke, kemudian untuk C1Z pangkat 1 ya dia jadi C1Z. Nah terus kalau C2 Z pangkat 2 ya seperti ini bentuknya gitu. Jadi kalau misalnya mereka semua dijumlahkan dan kita tahu masing-masing dari fungsi ini fungsi analitik, tentu fungsi fz yang diberikan di sini ya sebagai fungsi polinomial analitik, dia juga nanti penjumlahannya akan menjadi fungsi yang analitik. Yang kedua adalah fungsi rasional. Fungsi rasional yang bentuknya adalah fz sama dengan gz per hz ya. Asalkan hz-nya tidak sama dengan 0, maka fungsi ini dikatakan analitik ya. Itu contoh-contoh dari fungsi yang analitik. Nah, kita lihat mungkin ada soal di sini untuk memeriksa keanalitikan gitu ya. Nah, kalau nanti ada soal diberikan memeriksa keanalitikan suatu fungsi, tekniknya adalah kita gunakan yang namanya persamaan Cauchy-Riemann. Oke, persamaan Cauchy-Riemann. Bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya adalah sebagai berikut. Tadi kita punya W sama dengan FZ ya ini ya, bukan Fx. Sorry. W sama dengan FZ sama dengan UXY tambah I VXY. Sekali lagi mengingatkan U-nya adalah bagian yang real dan V-nya adalah bagian yang imajiner. Oke. Nah, fungsi si FZ ini tadi kita mau cek dia analitik atau tidak. Caranya adalah dengan mencari turunan pertama dari U dan V. Oke, mencari turunan pertama dari U dan V. Oke. Sesudah itu digimanain, Bu? Sesudah dapat turunan pertama dari U dan V. Tapi ingat, seperti tadi yang saya sudah katakan, turunan yang dikatakan di sini adalah turunan yang
Artinya apa? Kamu harus cari turunan U terhadap X. Dan juga kamu harus cari turunan U terhadap Y. Tentu parsial ya. Turunan parsial U terhadap X, parsial U terhadap Y. Dan juga kamu harus cari parsial V terhadap X dan parsial V terhadap Y. Jadi ada 4 ceritanya yang mau kita cari. Untuk mengingatkan kembali parsial itu konsepnya gimana sih? Kalau misalnya kamu menurunkan terhadap X ya. Kalau misalkan kamu menurunkan terhadap X, maka selain X dianggap apa? Dianggap konstanta ya. Selain X kita anggap sebagai konstanta. Nah, oke. Kalau gitu sesudah dicari turunan pertamanya, turunan parsial pertama masing-masing dari U dan V-nya diapain, Bu? Nah, langkah selanjutnya adalah tentukan kesamaan Cauchy-Riemann-nya, yaitu UX, itu parsial U terhadap X, sama dengan parsial V terhadap Y. Kemudian tentukan parsial U terhadap Y sama dengan negatif parsial V terhadap X. Jika kedua syarat ini dipenuhi, otomatis kita tahu bahwa FZ-nya analitik. Iya. Ngeceknya gitu ya, kalau menurut si persamaan Cauchy-Riemann. Nah, kalau misalnya salah satu tidak dipenuhi, apakah dia analitik? Tentu tidak. Salah satu dari kesamaan ini tidak dipenuhi, menjadikan fungsi tersebut bukan analitik. Nah, ini kita udah bisa ngerjain soalnya nih kalau gitu. Tapi sebagai sebagai pengingat mungkin ya, biar kalian nanti nggak pengingatnya, kesamaannya itu lihat beda parsial, beda fungsi. Jadi U X itu disamain dengan V yang Y. Kemudian U Y itu disamain dengan yang V terhadap X, tapi ada tanda negatif. Jangan lupa tanda negatifnya ini. Oke. Nah, kita mau lihat contohnya. Sepertinya tadi udah ada contohnya. Nah, ini dia ya. Kita mau coba cek apakah fungsi berikut ini analitik atau bukan. Oke, saya ke catatannya aja. Saya tadi sudah tulis kayaknya soalnya. Oke, here you go. Nah, ini dia fungsinya. Fz sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Oke, nah kalau kayak gini, kita mau cek, ya kan, keanalitikannya. Analitikan. Oke, nah, FZ ini harus kita tahu yang mana U, yang mana V. Berarti untuk FZ yang sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Kalau kita jabarkan, kalikan ke dalam adalah E pangkat X cos Y, good. Tambah E pangkat X apa? Ada I ya di depan. Sin Y. Oke. Kalau gitu, U-nya yang mana? Iya, U-nya ini yang bagian realnya kan, E pangkat X cos Y. Terus pertanyaan saya, V-nya yang mana? V-nya yang bagian imajiner yang ini ya, E pangkat X sin Y. Oke? Nah, menurut teorema Cauchy-Riemann, kita harus cari dulu parsial pertama, turunan parsial pertama. Pertama kita cari yang U dulu ya, terhadap X. Ini berarti do U, do X gitu kan? Oke, turunkan U ini secara parsial terhadap X. Berarti yang kita turunkan kan hanya E pangkat X aja kan? Cos Y-nya kita anggap sebagai konstanta. Oke, turun dari E pangkat X, E pangkat X lagi. Kali dengan cos Y. Good. Nah, sekarang kita cari turunan pertama untuk parsial terhadap Y dari U. So, berarti kita nurunin cos Y. Turunan dari cos Y adalah negatif sin Y. Oke. Negatif sin Y. Jadi ini do U, do Y. Negatif sin Y. Negatifnya saya tulis di depan aja ya. E pangkat X-nya dianggap konstanta, jadi ditulis lagi. Ini sin Y. Oke. Nah, sekarang kita ke V. V-nya nih, saya tulis di mana nih? Di sini aja. Vx. Oke, kita turunkan V terhadap X. Terhadap X. What do you have? Berarti E pangkat X-nya yang diturunkan. Tentu dapat hasil E pangkat X. Konstantanya sin Y. So, ini E pangkat X sin Y. Next, cari V terhadap Y gitu ya.
do, V, do, Y. Berarti sin Y yang diturunkan. Jadi cos Y kan. E pangkat X-nya dianggap konstanta. So, E pangkat X cos Y. Nah, sekarang kita lihat si Cauchy-Riemann punya tadi. Ya, si Cauchy-Riemann punya tadi berkata apa? Saya pakai warna hijau aja. Bahwa adakah ini memenuhi UX sama dengan VY? Ya, UX sama dengan VY. Itu tadi kan rumusnya ya. Kita nyontek dulu bentar. Apakah benar UX sama dengan VY? Oke. Nah, kita cek. UX diketahui. Ya kan? Saya kasih aja pakai warna biru nih. Pakai panah. UX diketahui E pangkat X cos Y. VY-nya apa? Ya, E pangkat X cos Y. Syarat pertama dipenuhi. Syarat kedua itu tadi adalah UY. Ya kan? Negatif ya. VX. Apakah dipenuhi? Kita cek UY. UY-nya sama dengan apa tadi? Negatif E pangkat X sin Y. Oke. Apakah sama dengan negatif dari VX? Kita cek. VX ternyata E pangkat X sin Y. Berarti negatif X. Negatif E pangkat good sin Y. So, kedua syarat dipenuhi. Menurut si Cauchy-Riemann. Artinya FZ, ya, kesimpulan kita, maka kan gitu ya, FZ ini I-analitik. Oke, gampang ya ngeceknya ya. Nah, kita coba lihat persamaan yang lainnya. Apakah fungsi ini, ya, fungsi yang saya berikan ini analitik atau tidak? Ya, dimana FZ-nya sama dengan 2XY tambah I dikali X kuadrat negatif Y kuadrat. Oke. Nah, berarti ini sebagai solusinya. Kita cek dulu. Ini sebenarnya U-nya udah bisa langsung ditentuin kan? Saya langsung aja lah ya. U-nya apa nih? 2XY, good. Terus V-nya apa? Yang bagian imajinernya berarti X kuadrat negatif Y kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita cari UX-nya, turunan U terhadap X-nya. Oke, turunan U terhadap X-nya berarti apa nih? Nggak usah harus ditulis notasi parsial lagi, nggak masalah. Karena kalian udah tahu bahwa ini tentu parsial punya, gitu kan. Turunkan terhadap X. 2X menjadi 2. Y-nya dianggap konstanta sama dengan 2Y. Terus kalau gitu, UY-nya apa? UY turunkan terhadap Y. Berarti Y-nya itu yang diturunkan sama dengan 1 kan gitu ya. 2X dianggap konstanta sama dengan 2X. Good. Sekarang kita ke V. VX-nya terhadap X berarti kalau kamu punya X pangkat 2 diturunkan jadi apa? 2X. Good. Yang Y-nya gimana, Bu? Nah, ini dia. Kan negatif Y kuadrat dianggap konstanta gitu. Konstanta kalau diturunkan jadinya 0. Oke. Nah, terakhir saya punya VY berarti kita ada negatif Y pangkat 2 yang kalau diturunkan berarti negatif 2Y. Bagaimana nasib X kuadrat? Tentu dia jadi 0. So, ini hasilnya negatif 2Y. Nah, sekarang kita cek dengan si Cauchy-Riemann punya tadi. Oke. Apa tadi kesamaannya? Nah, kita harus ngecek ini ya. UX sama dengan VY. Nah, apakah persamaan ini berlaku? Let's see. UX-nya apa? 2Y. Oke. VY-nya apa? Negatif 2Y. Ternyata yang satu negatif. Ya kan? Yang satu negatif, yang satu positif. Ini berarti tidak sama dengan, iya, syarat pertama sudah tidak dipenuhi. Sebenarnya ini pun sudah tidak analitik ya, karena dari syarat pertama juga dia udah nggak dipenuhi. Tapi let's see bagaimana dengan yang UY min VX. Let's see, UY-nya itu tadi apa? 2X. 2X. Terus apakah sama dengan negatif VX? VX-nya sama dengan 2X, berarti negatif VX negatif 2X. Ternyata nggak sama. Oke. Nah, ini kita tadi
periksa ya, periksa Cauchy. This one is Cauchy-Riemann ya. Oke. Nah, ternyata nggak sama. Kesimpulan apa? Maka FZ ini tadi tidak analitik, atau non analitik juga bisa. Tidak analitik, sama aja. Itu ya cara ngeceknya ya dengan menggunakan Cauchy-Riemann. Kita balik lagi ke slide-nya. Nah, ada kalanya koordinat dari Cauchy-Riemann itu nggak koordinat yang X dan Y, nggak koordinat yang Cartesius. Jadi ada kalanya Cauchy-Riemann itu di dalam koordinat polar. Kita tahu bahwa koordinat polar ini bentuknya adalah Z sama dengan R cos theta I sin theta. Nah, kalau dalam koordinat polar, untuk memeriksa keanalitikan fungsi tersebut, gunakan persamaan yang seperti ini. UR sama dengan 1/R V theta, dan persamaan yang kedua, VR sama dengan negatif 1/R U theta. Oke, jadi konsepnya itu adalah tetap ya, kan koordinat polar kan gitu juga ya, harus tahu yang mana U, yang mana V. Tapi dalam hal ini parsialnya itu ditentuin untuk yang karena kan koordinat kan polar kan R dengan theta toh. Jadi parsialnya itu adalah UR U theta gitu kan. Terus cari VR dan V theta. Nah, baru dari situ kita ke ini tadi, kesamaan si Riemann, Cauchy-Riemann ini tadi gitu. Oke, kesamaan si Cauchy-Riemann ini tadi. Mau contoh lebih mudah untuk memahaminya, kita lihat contohnya. Misalnya ini ya. Diberikan FZ sama dengan 1/Z pangkat 4. Ini nggak langsung ke dalam koordinat polar, tapi masih berupa fungsi gitu ya. Dan untuk memeriksa keanalitikan fungsi ini, kita ubah dulu dia ke dalam koordinat polar. Jadi kita ubah ke koordinat polar. Sebentar, saya kasih kata solusi dulu lah ya, biar lebih jelas. Nah, kita ubah dulu si FZ ini tadi, yang sama dengan 1/Z pangkat 4 ini tadi, ke polar. Gimana cara mengubahnya? Ingat kemarin teorema siapa? Iya, si de Moivre. Ya, ingat teorema de Moivre. Bahwa kata Moivre itu gini kan. Kalau misalnya kamu punya FZ sama dengan X tambah IY, ya, FZ sama dengan X tambah IY, nanti dalam polarnya itu jadinya gini kan, cos theta tambah I sin theta. Dan ketika FZ bukan F ya, tapi Z-nya ya. Dan untuk Z pangkat N ini sama dengan apa kemarin? R cis R cos N theta plus I sin N theta. R-nya R pangkat N. Oke, ini ada kurung. Ya, kayak gitu kan ya. Untuk Z pangkat N. Kayaknya ini tadi Z-nya kurang lengkap ya, si FZ-nya ini. Sebentar, saya kasih perbaikan dulu, saya koreksi dulu untuk ini. Jadi untuk yang Z-nya ya, untuk Z ini dalam koordinat polarnya adalah R kali cis cos theta plus I sin theta. Ya, ketika Z dipangkatkan dengan N, dia nanti jadi R pangkat N cos N theta tambah I sin N theta. Nah,
Kalau gitu, ya tadi kita balik lagi ke soal kita. Untuk si fz sama dengan 1 per z pangkat 4 atau fz sama dengan z pangkat negatif 4, ya kan? Kita mau ganti ke dalam si siapa namanya? Kok polar, ya. Kita tahu bahwa untuk f x tambah y, ya kan, pangkat fz sama dengan z pangkat negatif 4 nih. Jadi fx tambah iy berarti kan x tambah iy pangkat negatif 4, gitu. Fx tambah i adalah x tambah iy pangkat negatif 4. Nah, di dalam koordinat polarnya berarti gini, f dari negatif 4 e pangkat i theta, ya, f dari negatif 4 e pangkat i theta, ya, ini sama dengan r pangkat negatif 4, ya. Ini apa? E pangkat negatif 4 i theta. Sebenarnya ini lebih cocok untuk oke. Ini nanti di eksponensial sih sebenarnya. Nanti jadi apa kalian terlalu blunder. Kita ke ininya aja lah ya, langsung ke penyelesaiannya aja. Ini harusnya di eksponensial. Ini tadi ya, fz sama dengan z pangkat negatif 4, oke. Kalau gitu, saya langsung aja lah ya. Langsung aja saya pakai rumus de Moivre di atas. Berarti ini jadi apa? R pangkat min 4, kan gitu ya. Terus udah gitu dikali cos, apa ini? Min 4 theta tambah I sin min 4 theta. Oke. Nah ini ya, si siapa namanya? Polarnya. Dalam hal ini, kalau kita ditanya yang mana U-nya, berarti yang bagian realnya ya, yang bagian realnya, dan yang bagian imajinernya nanti sebagai V-nya. Berarti U-nya apa nih? Bisa langsung lah ya, karena kan ini dikaliin aja R pangkat min 4 cos negatif 4 theta. Ya, R pangkat negatif 4 cos pangkat negatif 4 theta. Nah, kalau gitu, nih saya kasih sedikit. Kita tahu bahwa cos itu adalah fungsi yang genap, benar nggak? Fungsi cos adalah fungsi genap. Cos adalah fungsi genap. Sehingga kesamaan cos negatif 4 theta ini sama dengan apa dia? Iya, cos 4 theta. Maksud saya nanti biar di penentuan Cauchy-Riemannnya lebih mudah, kalian nggak terlalu banyak mikirin negatif positif gitu-gitu, jadi kita sederhanakan. Maka yang di atas ini dia jadinya gini, R pangkat min 4 cos 4 theta, ya kan? Nah untuk yang V-nya saya butuh kertas lebih besar kayaknya ini. Nah untuk yang V-nya tadi diketahui sebagai perkalian R pangkat min 4 dengan sin ya. Oke, so ini adalah sin dari negatif 4 theta. Nah, kita tahu bahwa sin ini fungsi ganjil. Ya, sin ini adalah fungsi ganjil yang menyebabkan sin untuk
min 4 theta. Ini akan sama dengan apa? Negatif sin 4 theta ya. Negatif sin 4 theta. Oke. Nah, jadi maksud saya, ini nanti saya bikin lagi penulisannya sebagai R pangkat negatif 4. Tanda negatifnya ke depan. Saya lupa kasih tanda negatif. Jadi min ya, min R pangkat negatif 4 sin, apa itu? 4 theta. Nah, udah nih, udah tahu U, udah tahu V. Berarti sekarang kita akan cari keterkaitan dari si U dan V ini tadi dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Kita ke halaman bawahnya aja lah ya, bisa lah ini. Nah, persamaan Cauchy-Riemann-nya tadi bilang apa? Katanya gini, seper R pi theta sama dengan seper R dari U R. Sorry, saya kayaknya tadi belum nyatet. Belum di sini saya bikin ya. Mana ini tadi? Seper R dari U. Kebalik, UR itu sama dengan seper R V theta. Terus udah gitu VR-nya sama dengan negatif seper R U theta. Nah, berarti kita cek ininya dulu kali ya. UR U theta, kemudian VR dan V theta. Kita cari dulu lah ya. Oke, kita cari dulu si UR. Let's find UR. R pangkat negatif 4 cos 4 theta diturunkan secara parsial terhadap R, berarti kan yang urusannya tuh hanya sama si R-nya doang ya. R pangkat min 4 kalau diturunkan berarti min 4 R pangkat negatif 5. Ya kan? Yang lain ini dianggap konstanta cos 4 theta. Oke. Terus kalau U theta gimana? Kalau U theta berarti kita menurunkan dengan yang ada theta-nya. Dalam hal ini berarti cos 4 theta kita turunkan. Oke, cos 4 theta kita turunkan. Oke, yang untuk U theta berarti kita turunkan terhadap theta tadi ya. Cos 4 theta dengan menggunakan aturan rantai dia jadi apa? Keluarkan dulu yang di dalam kurung kan. 4 theta diturunkan terhadap theta jadinya 4. Cos 4 theta itu kan jadi negatif sin kan. Negatif sin 4 theta. Negatif sin 4 theta berarti gini ya. Negatif dikeluarin 4 ya kan. Terus udah gitu ada R pangkat min 4 sin 4 theta. Ya. Oke. Next untuk yang V-nya, berarti VR-nya apa? Terhadap R. Oke, kamu punya negatif R pangkat negatif 4 sin 4 theta. R pangkat negatif 4 kalau diturunkan dia menjadi negatif 4. Ada tanda negatif berarti 4 dong ya. 4R pangkat min 5. Terus sinnya tetap sin 4 theta. Oke. Nah, habis itu untuk V theta berarti kita turunkan terhadap theta sin 4 theta. Kalau misalnya kamu turunkan pakai aturan rantai 4 theta kalau diturunkan kan jadi 4 nih. Sin diturunkan jadi cos, berarti 4 cos 4 theta. Oke, negatif 4 R pangkat negatif 4. Ininya cos 4 theta. Oke, sekarang kita gunakan si Cauchy-Riemann tadi. Cauchy-Riemann tadi bilang apa? Saya harus nyontek dulu nih kayaknya. Oke, ini dia ya. Nah, katanya gini. UR sama dengan seper R V theta. Let's see. UR sama dengan seper R pi theta. UR-nya seper R pi theta. Apakah demikian? Nah, kita lihat UR ternyata negatif 4R pangkat min 5
cos betul 4 theta. Oke, nah kita cek kesamaan yang sebelah kanannya, ruas kanannya kamu punya 1/r dikali dengan V theta. V theta-nya apa tadi? V theta ini dia, min 4R pangkat min 4. Min 4R pangkat min 4. Terus ada ini kan ya, theta. Oke, cos 4 theta. Cos 4 theta. Nah, kita cek. Terapiin dulu. 4R pangkat min 5. Oke, ini berarti apa nih? Negatifnya bisa ke depan, negatif 4. R-nya jadi min 5 ya. Karena kan min 1 1/r itu kan. R pangkat min 1. Cos. Iya, berarti sama ya. 4 theta ini sama. Nah, syarat yang kedua. Katanya VR, let's see, sama dengan negatif 1/r U theta. Oke, kita bisa cek juga ya. Nah, VR diberikan 4R pangkat min 5 sin 4 theta. Oke, terus cek ruas kanan min 1/r dikali dengan siapa? U theta. U theta-nya apa tadi? U theta. U theta ini kayaknya saya close dulu. Ini ya, min 4R pangkat min 4. Min 4R pangkat min 4. Oke, terus sin. Kayaknya saya kurang aja deh. Sin 4 theta. Sin 4 theta. Let's check it. Negatif. Hilang tanda negatifnya kan gitu kan. Terus ada 4R pangkat min 5 dikali dengan 1/r R pangkat min 5. So, ini jadinya 4R pangkat min 5 kali dengan sin. Iya, 4 theta. Nah, ternyata sama. Ya, kiri, kanan sama memenuhi Cauchy-Riemann. Berarti FZ-nya adalah iya, analitik ya. Maka FZ yang tadi sama dengan 1/z pangkat 4 itu analitik. Oke. Ini nanti ada latihan soal. Boleh kalian coba. Yang ini ya. Apakah FZ yang sama dengan negatif I/z pangkat 4 ini analitik? Triknya sama, coba diganti dulu FZ ke dalam koordinat polar. Ya, ke dalam koordinat polar. Boleh gunakan juga nanti di sana ada teorema de Moivre. Ini nggak susah kok. Oke, materi selanjutnya adalah Laplace, teorema persamaan Laplace. Nah, untuk yang ini, kalau tadi kita ketahui dia analitik. Oke, kita ketahui FZ ini udah analitik, yang artinya sudah memenuhi Cauchy-Riemann. Pada tahap selanjutnya, apabila si persamaan FZ ini tadi memenuhi persamaan Laplace yang berbentuk ini, UXX tambah UYY sama dengan 0, ya, dan juga VXX tambah VYY sama dengan 0, dan dia juga memiliki turunan parsial kedua di D, U dan V ini dikatakan harmonik, ya. Jadi kalau tadi dia sudah analitik dan dia memiliki turunan parsial kedua dan juga memenuhi yang ini tadi persamaan Laplace-nya, U dan V itu nanti dikatakan harmonik, ya. Kalau kalian lihat di textbooknya, ini sebutannya juga adalah nabla ya, kayak gini lambangnya, segitiga terbalik. So ini nabla kuadrat U, ya. Nabla kuadrat U itu sama dengan UXX tambah UYY, dan yang satunya lagi adalah nabla kuadrat V yang dijabarkan sebagai VXX tambah VYY. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau lihat soal. Ada soal di sini saya sudah tuliskan kayaknya tadi. Nah, ini dia. Nah, katanya gini. Verifikasi U sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat kurang Y harmonik dan tentukan harmonik konjugat
V, dan U. Tadi di konsep saya belum ada sebutkan mengenai harmonic conjugate. Jadi sekalian saya bikin di contoh soal ini untuk menjelaskan mengenai harmonic conjugate. Ya, kita kerjain dulu kalau gitu ya soal kita ini tadi. So, sebagai solusi, ya, diketahui bahwa ininya, si U-nya ini sama dengan X kuadrat negatif Y kuadrat negatif Y. Nah, dan kita harus memverifikasi bahwa si U ini harmonik. Oke, kita harus memverifikasi bahwa si U ini harmonik. Artinya, kita tahu bahwa U ini tentu analitik di dalam FZ-nya. Ya enggak? Tentu dia analitik di dalam FZ-nya. Karena kan tadi syaratnya itu sebelum menjadi harmonik, FZ itu tentu harus analitik terlebih dulu. Ya kan? Nah, oke, kalau gitu berdasarkan si Laplace equation yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, maka kita boleh define bahwa lambda kuadrat U yang UXX tambah UYY yang sama dengan 0 dan juga lambda kuadrat V yang sama dengan VXX tambah VYY sama dengan 0. Oke. Dan dalam hal ini ya, khusus untuk si U tadi kan dia udah sama dengan 0 kan. Oke, yang untuk si U ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang gini. Cari parsial U terhadap X. Ya. Cari parsial U terhadap X. Kemudian cari parsial U terhadap Y. Kemudian cari parsial samakan parsial U terhadap X ini tadi dengan parsial V terhadap Y. Kenapa kita berani bilang sama parsial U terhadap X dengan parsial V terhadap Y? Karena tadi kita tahu bahwa sebelum harmonik, ini tentu dia akan analitik di dalam FZ-nya. Gitu? Kita nggak peduli gitu loh, apakah ini akan harmonik atau tidak. Pokoknya sebelum verifikasi dia akan harmonik, kita tahu bahwa di dalam FZ pasti dia analitik. Nah, jadi kalau gitu, meminjam teori yang dikatakan oleh Cauchy Riemann, si ininya, parsial UX-nya itu jadi apa nih? 2X ya, jadi sama dengan 2X. Parsial UY-nya 2 Y tapi ada tanda negatif, so negatif 2 Y kurang 1 ya. Nah, terus kita ke itu tadi konsep si Cauchy Riemann yang mengatakan bahwa VY akan sama dengan si UX. Iya, sama dengan apa dong? 2X. Kalau gitu VX-nya juga bisa ditentuin ya kan? VX-nya adalah negatif UY yang sama dengan ini aja dikaliin negatif 1 berapa nih? Minus dari min 2Y plus minus 1. Jadi positif 2Y plus 1 kan gitu kan. Nah ini dia VX-nya. Oke. Dia pengen kita memverifikasi bahwa si U ini harmonik. Nah, kemudian kita juga harus tentukan harmonic conjugate-nya tadi ya, harmonic conjugate-nya. Nah, jadi gini. Kita harus tentukan dulu si fungsi harmonic conjugate dari V. Oke, kita harus tentukan harmonic conjugate V dari U-nya. Caranya adalah gini. Tadi ada VY ya. Mana VY? Ini. Ada VY. Oke, kita integralkan. Kita integralkan si VY ini tadi terhadap Y. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan V. Konsepnya gitu kan. Turunan adalah anti-integral. Jadi berarti kalau misalnya kamu integralkan suatu turunan, kamu kembali ke fungsi awal. VY ini kalau kamu integralkan terhadap Y, kamu akan dapetin V. So, integral dari VY terhadap DY, terhadap Y gitu ya. Ini akan menjadi integral mana tadi? 2X. Oke, so 2X tapi terhadap Y. Yang ini sama dengan dianggap
kayak ini kan, 2x itu adalah konstanta, kemudian dikali dengan si y-nya. Nah, tapi ada fungsi yang ini ya, yang harus ditentukan. Let's say nama fungsinya ini hx. Sebenarnya bebas, mau gx, mau hx, terserah. Tapi ini dianggap sebagai satu fungsi yang harus ditentukan nantinya. Oke. Nah, dari situ gitu kan, tadi diberikan bahwa Vx ini sama dengan apa tadi? 2y tambah 1. Ya, 2y tambah 1. 2y tambah 1. Vx yang ini kan. Tapi kalau Vx yang diambil dari sini gimana? Ya, ini bukan 2y tambah 1, melainkan ini ceritanya diturunkan lagi terhadap x. Jadi dapat apa ini? 2y tambah h aksen x, kan gitu kan? Nah, h aksen x, kayaknya saya butuh halaman yang lebih besar. Size. Oke. Nah, kalau gitu, menurut kesamaan, katakanlah ini persamaan I1 dan persamaan I2. Menurut ya I1 dan I2 bahwa 2y tambah 1 sama dengan 2y tambah h aksen x. Maka h aksen x-nya sama dengan apa? 1, ya enggak? Iya, h aksen x-nya sama dengan 1. Kalau gitu, hx itu apa sih? Integralkan 1 terhadap x. X plus C. Gitu kan? Integralkan 1 terhadap X. Nanti dari mana datangnya ini saya tulis lagi aja deh ya. Integralkan 1 terhadap X. Sebenarnya nggak usah ditulis sih. Kalau 1 tuh sebenarnya hindari penulisannya kalau di dalam sini. Jadi cukup integral dx aja ya. Ini saya hapus lagi ya. Tadi hanya untuk ngasih tahu aja 1 gitu. Nah, ini integral dx, so it equals to X tambah C. Oke, hx sudah ketemu, x tambah c. Berarti kita bisa simpulkan Vx-nya sama dengan apa? Bukan Vx. V-nya sama dengan, itu kan? V tadi diketahui apa? 2xy tambah hx. So, 2xy tambah, iya, balikan ke hx-nya. X plus c. Nah, V ini yang tadi dicari sebagai harmonik konjugat dari U gitu loh. Harmonik konjugat dari U. Tadi apa? X kuadrat negatif Y kuadrat negatif Y. Nah, harmonik konjugatnya diberikan oleh 2xy tambah X tambah C. Nah, terus kalau misalnya ditanya fungsi fz ya, fungsi fz yang bersesuaian ini, oke, ini nanti bentuknya adalah fz sama dengan u tambah iv, kan gitu ya, u tambah iv. U-nya apa? U-nya itu tadi yang diberikan di soal, x kuadrat negatif y kuadrat negatif y ditambah bagian V-nya. I dikali siapa tadi? 2xy tambah x tambah c. Oke, 2xy tambah x tambah c. Yang sebenarnya bisa disederhanakan penulisannya sebagai, ini dia z kuadrat, oke, plus iz plus ic. Ya kan? Z kuadrat plus IZ plus IC. Oke, nah ini dia ya, pembahasan mengenai harmonik ya, Laplace dan harmonik. So, kita balik dulu ke slide-nya. Oke. Nah, ini ada soal latihan untuk menutup pertemuan kita. Nanti kalian boleh kerjakan soal latihannya. Jadi tadi udah ada ya yang
tambah sebelumnya yang mana ini? Oh, oke, yang di halaman 9 nanti kalian tambahin latihannya jadi ada 3. Yang ini, yang analitik atau tidak, tapi pakai Cauchy Riemann yang polar. Kemudian yang ini memeriksa dia analitik atau tidak. Tapi kalau yang ini sebenarnya bisa pakai ini aja sih, pakai nggak harus pakai polar ya. Ini bisa pakai yang Cartesius punya, Cauchy Riemann yang pakai Cartesius. Ada 3 soal latihan untuk dikerjain. Oke, nanti di sesi selanjutnya kita akan berbicara tentang fungsi eksponensial dan fungsi trigonometrinya. Untuk hari ini aja dulu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya. Nah, semoga bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.